Jelang seleksi guru P3K tahap 2, Kemendikbudristek imbau para guru siapkan diri tanggal 15 Oktober tahun 2021. Jakarta, tanggal 15 Oktober tahun 2021, rekrutmen guru melalui mekanisme seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN P3K tahap 2 akan segera dimulai awal November mendatang. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, mengimbau para guru menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri. Tidak usah ikut bimbel berbayar. Yang bisa menolong Bapak dan Ibu, guru, adalah diri sendiri dengan mempersiapkan diri dan berdoa. Tidak lama lagi ujian seleksi kedua akan datang pada 15-19 November depan. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin, tutur Nunuk pada webinar Silaturahmi Merdeka Belajar episode 11 yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek dengan tema, Guru Belajar dan Berbagi, Sukses Seleksi ASN P3K, secara daring, Kamis 14/10. Seleksi tahap 2, diakui Nunuk, terbuka bagi para guru untuk berkompetisi seluruhnya. Afirmasi untuk sekolah induk hanya diberikan di ujian tahap 1. Sedangkan ujian tahap 2 sudah terbuka berkompetisi seluruhnya dan dilihat nilai tertingginya. Baik guru induk atau non-induk, lulusan guru PPG, individu yang memiliki sertifikat guru, dan belum mengajar. Seleksi kedua boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tetapi masih dalam satu daerah kewenangan, terang Nunuk. Mekanisme ujian, dipastikan Nunuk, masih sama dengan seleksi tahap 1. Bagi peserta yang belum maupun sudah lulus melewati NAP tetapi belum mendapat formasi, silakan daftar lalu memilih formasi lagi di SSCN-BKN, ujar Nunuk memaksudkan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara SSASN, milik Badan Kepegawaian Negara BKN, suatu portal digital resmi pendaftaran ASN secara nasional. Jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1, yang sudah melebihi ambang batas, itu masih bisa digunakan. Tetapi tetap harus daftar lagi untuk sebagai bukti sebagai peserta ujian kedua dan lalu nanti akan mendapat lokasi dan jadwal ujian, jelas Nunuk. Bagi yang belum lulus seleksi tahap 1, jangan berkecil hati. Yang lulus sebanyak 173.000 itu baru 35% dari formasi yang tersedia. Kami terus berusaha agar 306.000 yang ada terisi semua diseleksi saat ini imbuhnya. Menyoal pengumuman hasil seleksi tahap 1, Nunuk menjelaskan, kami ingin mengumumkan sesuai jadwal, tetapi dari hasil yang diperoleh, jumlah kelulusan jika dilihat pada passing grade yang tertuang pada Peraturan Menteri Pan-RB, tidak cukup banyak, meskipun kita mendapatkan guru-guru yang lulus sesuai harapan, terang Nunuk. Lalu, terjadi dinamika dan masukan dari beberapa pihak, ada permohonan dari Komisi X, Asosiasi-Asosiasi Guru, organisasi profesi yang memohon kepada Kemendikbudristek untuk memperjuangkan agar jumlah kelulusan meningkat, jelas Nunuk. Ditambahkan dia, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim bersama Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengusulkan kebijaksanaan tambahan peserta yang lulus ujian tahap 1. Seperti diketahui, tahap 1 difokuskan untuk afirmasi guru-guru yang mengabdi di sekolah induk, atau guru-guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri. Lalu kami mengusulkan berbagai permohonan kebijakan yang tidak mengubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan dan RB, nomor 28 tahun 2021. Karena terkait tuntutan berbagai asosiasi untuk mengubah terkait afirmasi masa kerja tidak bisa kita akomodir, karena harus mengubah Permenpan, lanjut Nunuk. Nunuk menguraikan, yang dilakukan adalah mengusulkan afirmasi atau bonus nilai ambang batas NAP untuk guru usia 50 tahun ke atas. Kebijakannya, nilai kompetensi teknisnya diakui, pengalaman mengajar hingga usia 50 tahun itu sudah cakap, lalu ada penyesuaian nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, terang Nunuk. Sela